Kalau kita mau coba pakai logika kita, pakai perspektif kita sebagai manusia, saya percaya saudara banyak yang setuju dengan saya bahwa harusnya cara Tuhan menolong adalah Daniel tidak masuk ke dalam gua singa, dan yang masuk ke dalam gua singa adalah 122 pejabat yang lain yang jahat itu, betul ya? Harusnya kan gitu ya? Itu pertolongan yang harusnya dibayangkan kita begitu. Jadi harusnya kita kalah, tapi karena Tuhan tolong, Tuhan rubah posisinya, keadaannya, situasinya. Jadi kita yang menang. Jadi yang dimasukkan ke dalam gua singa bukan Daniel, tapi Nebukadnezar berkata, masukkan 122 pejabat itu ke dalam gua singa. Singa di dalam langsung bilang, mukbang. Iya kan? Dari yang jatah cuma satu dapat 122. Odoh. Itu singa ketika itu dimasukkan 122, singa itu bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan naik. Kalian singanya Kristen kan kita nggak tahu. Terima kasih Tuhan. 122. Odoh. Langsung makan banyak, apalagi kalau singanya ada lahirnya di Manado. Tadi udah percaya. Kita kan orang Manado jago makan, bos. Itu memang cuma Bang, orang Manado itu saudara kalau makan tidak ada pernah kenyang. Kalau kami berhenti berkenyang tapi kami sampai ngunyah. Itu yang saya percaya. Sebelum saya pelayanan ke Medan. Ketika saya pelayanan ke Medan, jujur tim saya nemenin saya pelayanan, pas dia makan, dia nggak pakai piring, dia nggak pakai kotak, dia pakai nampan berjamur. Saya pas lihat, waduh Tuhan Yesus. Pas dia ambil nasi itu Gunung Rinjani pindah ke sini. Saya pikir mau makan rame-rame, makan sendiri. Jujur saya kena mental saat itu. Saya oh my god. Ternyata aku tuh nggak superior itu. Terus kita ya, selapar-laparnya kita makan ya. Kita kan begini ya. Iya kan? Itu saya itu. Gini. Ini baru tim pelayan ada Roro belalang pelahap. Aduh. Tolong jangan ngomongin orang dulu. Saya pikir saudara orang baik, saya nggak nyangka. Jadi kalau dia itu begitu masuk 122 langsung makan banget. Tapi ternyata kan berbeda ya. Cara Tuhan menolong bukan memutarbalikkan keadaan. Tuhan izinkan Daniel masuk ke sana dan di dalam situ Tuhan menolong dia. Bukan saat dia mau dimasukkan. Artinya gini, Tuhan nggak tolong Daniel saat itu. Dari perspektif manusia, dari kacamata manusia, secara cara yang digunakan, Tuhan tidak menolong. Tapi sebenarnya Tuhan sementara menolong Daniel dengan cara tidak menolong Daniel. Sorry Mama Nena, boleh lagi Mama Nena. Belum makan siang, ini lemah. Tuhan tidak menolong Daniel dengan cara Tuhan menolong Daniel kan? dengan cara Dan juga tidak. lapar. Tuhan menolong Daniel dengan cara tidak menyatakan pertolongannya. Karena apa? Melalui itu Tuhan menolong Daniel untuk punya nama besar. Makanya ayat selanjutnya kita baca ayat terakhir kita dikatakan begini saudara. Ayatnya yang ke-29 128 dikatakan gitu. Dan Daniel ini mempunyai apa? Pada zaman dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu biasanya kalau ganti pemimpin, ganti raja, ganti semua yang di bawahnya. Tapi kenapa Daniel tidak tergantikan? Karena orang tahu kisah yang luar biasa, kedahsyatan Allah Daniel. Tanpa proses itu,
Kalau Tuhan tolong Daniel Sebelum dengan cara yang kita pikirkan tadi, kisahnya mungkin berbeda. Jadi saya mau bilang saudara, kadang-kadang kita seperti nggak melihat pertolongan Tuhan karena Tuhan menolong kita dengan cara yang berbeda. Tugas kita percaya Tuhan tolong Yusuf dengan cara tidak menolong dia, betul ya? Karena kalau Tuhan tolong dia terlepas dari fitnahan tante Poti yang ganjen itu, dia tidak akan ketemu juru minum dan juru roti raja yang akhirnya menolong dia untuk masuk ke istana dan membawa dia pada posisi yang tinggi, saudara. Jadi saya mau bilang, dalam hidup Tuhan bisa menyatakan pertolongannya dengan caranya Tuhan. Tugas kita percaya jalannya Tuhan. Saya selalu